silakan Pak. Mau cerita prolog, kemudian nanti buka data ceritain, silakan Pak. Oke. Jadi saya pertama terima kasih kepada FKMTI yang sudah menerima saya di tempat ini. Saya kesini karena punya persoalan perampasan hak milik yang terjadi di lokasinya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya. Persoalan ini sudah kami laporkan baik ke Polda Sulut sejak tahun 2017 dan juga sudah kami gugat ke Petun. Yang kami gugat di Petun adalah BPN sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat. Dan untuk gugatan kami di Petun, kami sudah menang sampai ke tingkat PK. Dan sudah ada pembatalan atas instruksi dari Petun. 12 sertifikat dari tanah kami itu yang dipalsukan itu sudah dibatalkan. Nah, tapi yang menjadi problem sekarang adalah di tingkat pidana. Baik, sebentar, itu tadi sertifikat dipalsukan itu terbit sertifikat lain di atas tanah Bapak, kemudian sertifikatnya itu BPN yang ngeluarin? Betul. Oh, berarti kalau gitu prosesnya yang palsu. Betul. Sertifikatnya asli. Tetapi ketika kami dapat 2567-nya, kami langsung melihat secara secara kasat mata kami lihat ada 2 poin yang menurut kami itu prosedurnya salah. Betul, artinya kan gini, tanah ini milik Prafengki dan keluarga. Karena sudah sertifikat hak milik. Betul. Tiba-tiba ada sertifikat hak milik yang lain. Betul. Nah, maksud saya gini, ini biar clear juga, biar kepolisian juga nangkepnya clear, karena masyarakat kan kalau kita nggak jelas jadi tidak waspada kan Pak Fengki. Betul. Nah, kalau palsu itu misalnya sertifikatnya dibikin di pinggir jalan di mana, ini kan enggak kan? Betul. Kalau ini kan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN kan? Oleh BPN. Tetapi prosesnya tidak benar. Makanya Pak Fengki menggugatnya ke PT UN. Kemudian dari PT UN itu diputuskan batalkan sertifikat hak milik mereka kan? Milik mereka yang 2567 sama turunannya. Oke, lanjut. Jadi 2 poin yang kami lihat di situ sebagai cacat hukum itu adalah waktu tempo terbitnya itu cuma 8 hari. Dari mulai surat ukur sampai terbit sertifikat itu cuma 8 hari. Oke, terus alasnya mereka apa? Terus alas di sini yang dicantumkan di sertifikat mereka 2567 2009 itu adalah tanah negara. Oke. Nah, tanah negara. Padahal di Kota Mobagu, Bolang Mangundo itu karena dia asalnya kerajaan zaman dulu. Kalau bicara adat. Jadi kalau kita bicara tanah warisan itu berarti adat. Jadi hak miliknya tuh alas hak mereka tuh adat. Nah, tetapi setelah kami dapat itu yang membuat kami merasa yakin bahwa selain sudah ada putusan Petun pembatalan sertifikat, setelah kami dapat 2567 ini semakin kuat lah posisi kami bahwa memang ada kesalahan prosedur saat menerbitkan 2567 dan turunannya. Nah, makanya dari 2017 itu kami sudah menggugat selain ke Petun ke Polda Sulut. Oke. Berarti kalau Petun itu ujungnya ke BPN. Betul. Nah, dibatalin lah sertifikat hak milik mereka. Betul. Setelah dibatalin ini menggugat ke Polda itu atau menggugat mereka ke Polda itu karena tanahnya punya Bapak itu diduduki mereka atau bagaimana? Jadi waktu proses awal itu di 2017 itu split kita Pak. Oke. Polda jalan, Petun jalan. Oke. Nah, jadi saat ini yang menduduki sampai hari ini adalah pihak ketiga. Mereka menjual sudah tanah-tanah itu. Okay. Mereka sudah menjual tanah itu sekitar. Si sertifikat ini dijual. Jadi yang mereka terbitkan 2567 baru dihibahkan ke anak-anaknya. Anak-anaknya ini menjual. Sebagian besar sudah ada 7 rumah lah saat ini yang memang kelihatan fisik. Luasnya berapa Pak Fengki? Luas total itu 17.900-an. 1,7 hektar ya. 1,7 hektar luas total. Itu Bapak punya berapa sertifikat? 1. Oh, 1. Nah, jadi gini Pak. Mungkin saya jelaskan juga. Jadi Oma tuh punya 4 anak. Punya 4 anak. Dari Hoa itu ada Since, ada Linda, ada Since, ada Ing, ada John. Saya sebenarnya ada John. Jadi waktu Oma meninggal, jadi turunlah waris ke
4 anaknya dia yang saya sebutkan tadi. Nah, pada tahun 80, Linda sebagai anak yang tertua dari Oma, dia minta haknya. Makanya di tahun 80 itu ada pemecahan. Dari sertifikat 98 itu dipecahkan. Linda dia minta haknya. Jadi sebenarnya yang diambil oleh mereka 2567 itu sebenarnya ada 2 sertifikat di situ yang mereka curi. Yang mereka ambil itu 2 sertifikat. Selain 98 ada 2561, kayak 519, 519. Yang saat ini sertifikat itu juga karena tante kami sudah meninggal, keberadaan 519 ini kami juga tidak bisa deteksi ada di mana. Tidak bisa deteksi. Jadi kalau bicara memang sertifikat 98 saja itu 13.900 totalnya. Tapi mereka ambil secara keseluruhan sebenarnya. 17.000 ini mereka terbitkan sertifikat dalam bentuk sertifikat 2567 tahun 2009. Selama 8 hari itu tadi. Selama 8 hari prosesnya. Plus alasan mereka tanah negara. Iya, berarti kalau dilihat gini nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Mereka nggak nyambung. Orang di situ nggak ada tanah negara kan? Betul. Nah, makanya BPN saat dia mau eksepsi dia di petun awal, dia hanya mengatakan bahwa antara tanah 2567 sama sertifikat 98 itu beda objek. Error in object. Ya, jadi kita nggak punya kepentingan katanya untuk menggugat itu karena ya tanah kalian ada di sana, tanah ini ada di sini. Tapi fakta di lapangannya tanah Bapak diambil. Tapi makanya waktu syukurnya hakim waktu awal dia mau memulai sidang petun pertama, dia minta sidang lapangan. Cek lapangan. Cek lapangan. Jadi dia datang, dia sidang di situ, makanya dia bilang loh, kalian mengatakan bahwa antara 2 objek ini tidak berbeda lokasi. Tapi kenyataan kalian antar kami di tempat ini karena ada dua batas alam yang tidak bisa berubah, Pak. Satunya sungai, satunya selokan. Itu yang tidak bisa berubah. Jadi hakim ketika lihat begini, tapi itu terus yang dijadikan eksepsi mereka. Dia bahwa ini, kami melihat ada upaya dari BPN untuk membantu pihak mereka. Mohon maaf, Pak, saya berani berkata di sini karena salah satu istri dari terlapor suaminya itu seorang pengusaha besar di Sulawesi Utara, bukan kita tidak bicara Manado. Dia punya ATM dealer mobil Toyota terbesar untuk pegang Indonesia Timur. Karena dia punya uang dan punya akses ke polisi. Makanya kenapa sampai 4 Kapolda untuk kasus pidana tidak bisa jalan. Tidak bisa. Jadi makanya ketika kami membaca berita Pak Dino, kami melihat bukti kami ini jauh lebih kuat kalau polisi mau. Kalau polisi mau karena putusan petun. Dan di sini dijelaskan waktu tingkat petun Makassar, tingkat kedua, itu dijelaskan oleh hakim ada overlapping. Gimana overlapping itu? Jadi ada sertifikat di atas sertifikat. Melayang. Jadi sudah ada tanah ini, tapi karena kalau mau lihat gambarnya Pak, persis yang 2567 sama 98 itu memang persis secara bentuknya persis, tetapi ada upaya dari memang pihak BPN yang untuk membantu mereka. Kami langsung bisa menduga seperti itu karena begini, dulu strategi pengacara kami di awal, sebelum dia mau melangkah melapor ini, dia berpura-pura tanah ini belum ada sertifikat. Jadi dia datang ke BPN Kota Mobagu, dia mewakili kami untuk mencoba mendaftarkan dari awal. Jadi seakan dia mendaftar, dia lakukan proseduralnya, BPN mengeluarkan namanya SKPT surat keterangan pemilikan tanah. Di situ dijelaskan bahwa di keterangan bahwa tanah yang Anda ajukan untuk dibuatkan sertifikat sudah ada pemiliknya. Sudah ada pemiliknya, yaitu Since dan kawan-kawan. Keluarga yang tadi. Nah, jadi kami melihat di sini bahwa BPN sebagai pihak ketika dia mau membela ini di petun, dia tahu persis tanah itu bahwa sertifikat yang sedang dia bela ini adalah sertifikat. Ya, karena kami saat ini sudah ada bukti, kami bisa bicara itu palsu. Tapi mungkin saat itu kita belum bisa bilang itu palsu. Karena SKPD tanah jelas menjelaskan seperti itu. Terus kedua, ada upaya dari BPN untuk mengaburkan objek. Yaitu BPN membuat surat pengukuran. Saya baru tahu ternyata
Yang bisa mengajukan pengukuran itu siapapun dia, tidak bisa kecuali pemiliknya. Kecuali pemilik yang sah yang datang ke BPN untuk bilang tolong tanah saya diukur. Ini BPN dia membuat satu surat itu ada di sini, tidak ada isian semuanya, kosong. Cuman tiba-tiba ada tanda tangan tante saya di sini. Tetapi lucunya hasil pengukuran itu dibikinlah sedemikian rupa, objek tanah tidak jelas, tanah tidak bisa direkonstruksi, tidak ada penunjuk batas. Tetapi ini dipakai untuk kepentingan terlapor, sehingga saat itu Polda Sulut LP pertama mengeluarkan SP3. Jadi ini saya bilang ini berarti sekarang kita masuk Pak Franky ke proses laporan di polisinya ya. Betul. Coba aja dilihat biar ini. Jadi ada ini dokumen yang Nah, ini ada sertifikat yang saya bilang tadi, Pak. Sertifikat 298. Ini. Nah, ini sertifikat 2567-nya. Di sini ada tulis tanah ini dari Tanah Negara. Terbitkannya hanya ini surat ukur 4 Januari. Terbitnya 14 Januari. 8 hari ya. 8 hari. Sakti memang. Ini bentuknya. Nah, ini adalah surat. Nah, ini bentuk tanahnya secara floating. Kami ketika floating masukin 2567, objek tidak ditemukan. Tetapi kami masukin 98, ini seperti inilah objek tanahnya. Ini yang saya jelaskan tadi, SKPT tadi, Pak, yang dijelaskan. Jadi kalau yang BPN itu kan udah dibatalin ya. Sekarang yang polisi gimana sih? Nah, ini polisi, ini yang LP terakhir yang kami buat, Pak. Jadi berarti polisi itu dari tahun 2017. 2017. Oke, kemudian pertama di SP3. Betul, alasannya LP1 tidak ditemukan unsur pidana karena tadi saya bilang, Pak, BPN membuat satu BAP, berita acara pemeriksaan, bahwa tanah itu tidak bisa direkonstruksi, tanah itu tidak ada batas yang jelas. Jadi itu jadi alasan. Nah, waktu LP1 ini kami tidak puas, kami lapor ke Propam Polda Sulut. Propam Polda Sulut itu melakukan penyelidikan waktu itu, dan akhirnya penyelidikan Propam itu kita sempat gelar perkara dengan Pak Joni Asodomo waktu itu. Pak Joni Asodomo sebagai Kapolda, Pak Bambang Waskito sebagai Kapolda waktu itu. Ketika dipaparkan oleh Propam dan oleh kami pihak ini, Pak Joni langsung mendisposisi bahwa pidana ini harus dijalankan. Sehingga Propam memberikan SP2HP ke kami bahwa tugas Propam sudah selesai karena sudah ada disposisi itu, sehingga dikembalikan ke reskrim. Tetap tidak bisa terbuka. Sehingga padahal Poldanya udah ngasih Wakapoldanya sudah disposisi ya di dalam penyelidikan Propam Polda Sulut waktu itu. Nah, itu sempat akhirnya kami upaya sampai ke lapor ke Karawasidik di Mabes Polri. Sempat digelar perkara di sana. Di Mabes Polri. Pak Mabes Polri. Sempat gelar perkara di sana, tetap jadi Mabes Polri mengembalikan lagi ke Polda Sulut. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2018 itu. Berarti dari setahun ya sampai ke pusat di setahun ya? Ya, kurang lebih bulan-bulan pokoknya di 2018. Iya, kan 2017 mulai. 2017 bulan September kita mulai, sudah akhir. Berarti di 2018-nya bulan apa tuh ini mulai di? Saya agak lupa tuh, Pak, bulan apa ya. Setelah di Karawasidik, kemudian kesimpulannya? Kesimpulan tetap tidak bisa dilanjutkan. Menurut Polda Sulut. Akhirnya kemarin sempat ada pengganti dulu Pak Bambang Waskito, itu Pak Sigit, yang kalau setahu saya setelah dari Manado pindah jadi Kapolda Pontianak. Setelah itu ganti lagi masuk Pak Roy Kelumawa. Nah, di zaman Pak Roy Kelumawa ini kami akhirnya seluruh putusan sudah lengkap nih. Lengkap sudah. Kami sudah sampai ke PK, sudah ini. Kami hanya berkeputusan lapor lagi aja baru. Lapor baru. Kondisi lapangan udah dikuasai mereka ya? Sedang sampai hari ini. Jadi berarti waktu Bapak lapor ke polisi itu karena lapangannya sudah diserobot, bahasanya kan gitu kan ya? Sudah, dan dijual gitu, sudah dijual oleh mereka. Nah,
Jadi akhirnya 13 Februari 2020 kami memutuskan untuk lapor baru. LP kedua waktu itu. Nah, di LP kedua ini itu lebih seru lagi, Pak. Karena di LP kedua sudah ada turun Propam Mabes. Propam Mabes berkata sudah ada kode etik. Polisi di Manado. Di Manado sudah ditemukan kode etik. Terus ada disposisi dari Kapolda Pak Panca untuk kasus ini dibuka kembali. Saya sendiri waktu itu datang ke Manado tanggal 10 Desember. Kita Pak Panca akhirnya melakukan konfrontir lah ya. Dia Pak. Jadi di saat itu ada hadir, ada dir umum, ada kasubditnya, ada irwasdanya, ada dir khususnya waktu itu. Jadi saya sama ada teman. Di situ Kapolda konfrontir langsung. Jadi dari pihak mereka polisi kenapa di SP3 dan dari kami apa yang menjadi data kami. Saya paparkan semua dan di situ Kapolda murka, Pak. Hebat, jadi artinya di situ dikumpulin semua ya. Betul. Jadi Kapolda menurut saya marah betul karena sampai dia memberikan beberapa contoh karena Pak Panca setahu kami dia punya rekor reserse murni ya. Dia dari Dir Tindak Pidana dari KPK. Jadi kami berharap banyak. Jadi waktu saat itu Pak Panca marah dan dia intinya dia perintahkan bahwa LP2 ini harus dibuka. Harus dibuka lagi. Dan karena kami waktu itu sudah melapor LP ketiga akhirnya. LP3 kami laporkan baru lagi dengan pasal yang berbeda. Pak Panca bilang bahwa LP2 harus dibuka dan digabung dengan LP3. Nah saat itu kami optimis dong Pak. Siapa lagi yang bisa ini Kapolda. Tetapi begitu beberapa hari kemudian kami coba datang ke Dir, ke Kabak Wasidik waktu itu kami tanya karena kami sudah kembali dari Manado. Kami tanya Pak bagaimana tentang proses LP2 yang sudah diinstruksikan. Semua di bawah menyangkal Pak. Mereka berkata begini bahwa kalau mau buka LP2 harus ada instruksi dari Mabes Polri. Loh saya bilang, loh Pak, nah terus yang Kapolda putuskan instruksi kemarin apa itu? Kapoldanya masih tetap atau udah diganti lagi? Sekarang kan sudah diganti lagi. Tapi yang saya jelaskan waktu itu saya bilang, kan Bapak Pak Kapolda sudah instruksikan. Saya telepon ke Kabak Wasidik, saya telepon ke penyidiknya di Pola itu dengan gagahnya dia bilang saya tidak pernah terima instruksi apa-apa. Oke, daripada kami ribut, saya pikir mungkin saja karena Pak Kapolda waktu itu instruksinya lisan. Jadi saya minta pengacara kami di sana, tolong buatkan Dumas secara tertulis. Akhirnya 24 Desember itu Dumas itu masuk ke Pak Panca. 2020 kemarin. Nah, saya lupa tanggal berapa yang pasti, tapi di awal Januari ketika Pak Arman, ini Pak Franky, ini yang punya lokasi sini. Oh ya Pak. Ya, korban juga. Oh begitu. Ya lanjut. Jadi di awal Januari itu ketika pengacara kami cek lagi ke sana, sudah dia bilang sudah ada memo khusus. Jadi sekarang kalau kemarin lisan 10 Desember, di awal Januari itu memo bentuknya untuk LP2 ini dibuka kembali. Lewat mekanisme. Nah, waktu itu kami sudah diundang Pak. Tanggal 14 Januari kami sudah gelar perkara. Oke, di Manado. Di Polda Sulut. Oke. Di Polda Sulut dengan dihadiri oleh beberapa pejabat polisi dan ada saksi ahli Dr. Joni Lembong namanya, ahli hukum pidana dari Unsrat. Nah, ada pengacara terlapor tidak hadir, cuman pengacaranya. Kalau kami sebagai pelapor dan pengacara kami hadir. Jadi ketika di situ dimulai, kami dikasih kesempatan, kami memaparkan. Kami memaparkan karena di LP2 kenapa kami laporkan ke Propam? Karena di situ kan kami melaporkan memang kalau ternyata di SKPT hanya menerima laporan itu dalam bentuk penyerobotan. Dia bilang alasan mereka nanti penyidik akan mengembangkan sendiri. Kenapa tidak dikembangkan malah di close pasal kita 167 kan? Jadi LP2 itu tidak bisa berkembang karena apa? Alasannya harus somasi. Nah yang kami ribut kemarin, LP kami sudah diterima, kenapa sekarang mundur lagi ke harus somasi? Kalau memang tidak diterima, ya jangan diterima dong LP kami. Kira-kira itulah menjadi alasan kami sehingga
Dan Propam akhirnya turun nih, Propam Mabes. Periksa penyidik, dia kena kode etik. Nah, jadi tanggal 14 Januari kami gelar perkara semua. Ketika kami paparkan semua berdasarkan bukti yang kami punya, bahkan si saksi ahli pun sudah tidak bisa ngomong. Dia hanya menjelaskan begini, ya kalau saya dengar apa yang dipaparkan oleh pelapor, 167 itu tidak tepat. Dia bilang, 167 tidak tepat. Dia mencoba memaparkan prinsip dasar bahwa apa yang menjadi alasan sehingga 167 itu tidak tepat. Dia jelaskan secara akademis. Jadi dia bilang memang pasal kalau bicara seperti ini ternyata tanah ini kebun, diambil dalam bentuk satu sertifikat, ya 167 tidak tepat. Tapi untuk unsur tapi ada pasal-pasal yang lain yang bisa dipakai di sini. Kami pikir sudah ada memo Kapolda Pak Panca, sudah ada gelar perkara, kami pikir semua baik. Oh, berarti Kapolda itu bukan hanya bicara lisan dong, dia nulis memo. Ada memonya. Bahwa ini harus ditindak. Harus ditindak. Jadi awal 10 Desember itu dia lisan, tapi karena dibawa menyangkal semua, akhirnya kami dumas. Sehingga dengan dumas surat kami itu Kapolda membuat memo. Makanya 14 Januari kami gelar perkara. Lengkap itu karena ada saksi ahli dari eksternal Unsrat tadi ya. Dari Unsrat tadi. Nah, siapa namanya tadi? Pak Joni Lembong. Pak Joni Doktor Lembong. dia. Doktor Joni Lembong. Fakultas Lembong. Hukum ya. Fakultas Hukum Unsrat. Nah, jadi kami pikir prosedur sudah dong. Sudah ada memo, sudah ada gelar perkara. LP2 ini bisa kebuka. Ternyata SP2HP yang kami dapatkan lagi adalah tetap tidak bisa naik sidik. Bahkan sekarang tanpa alasan. Nah, sekarang gini, Pak Franky, sebenarnya kan yang paling substansial itu kalau kita sederhanakan ya, ini dalam kerangka pikir. Tanah ini kalau menurut BPN sekarang berdasarkan keputusan pengadilan, tentu nanti Pak Joni ngasih lihat sama Bapak gimana caranya nyambungin ya. Ini tanah milik keluarga Bapak kan? Betul. Titik betul, dulu ya. Betul. Titik udah. Betul. Tetapi fakta di lapangan ada orang yang sebelumnya ngaku tanah itu milik mereka, dia punya surat dan surat itu sudah dibatalkan kan? Betul, nah, betul. Tetapi cilakanya mereka sempat ngejual kepada orang lain. Betul. Betul ya? Betul. Maksud saya biar kita sederhanakan betul, nanti orang betul. dijual orang lain. Betul. Nah, sekarang yang menduduki tanah di situ itu adalah yang beli dari yang memalsukan. Betul. Oke. Betul. Benar ya? Betul. Jadi sekarang sebetulnya persoalan Bapak kalau orang itu tetap mau di situ ya kalau mau beli ya beli ke keluarga Bapak kan gitu. Kalau mau beli sebentar. Harusnya. Iya kan harus kan saya mau mensederhanakan cara. Betul. Ini kita bicarakan komunikasi publik ya. Betul. Jadi kalau lu tuh salah beli, bukan beli sama pemiliknya kan gitu bahasa sederhana. Betul. Ya kan karena yang lu beli kalian beli itu adalah sudah dibuktikan oleh BPN dengan keputusan PT UN yang ujungnya di Mahkamah Agung itu tadi bahwa pemilik keluarga sebenarnya adalah keluarga Pak Franky. Betul. Gitu betul, ya. Betul. Atau yang kedua sebenarnya nuntut ke polisi ini Pak, tanah ini adalah milik keluarga kami. Betul. Itu ada orang menduduki di situ, tolong dong disuruh keluar, gitu kan kira-kira? Jadi begini Pak. Oke, silakan. Kami memang sebenarnya kami tidak mau menyentuh orang yang tinggal situ. Karena kenapa? Mereka pihak ketiga yang punya itikat baik. Iya benar, makanya saya mau masuk ke situ. Jadi kami memang yang kami tuntut adalah biang keroknya. Biang kerok dari persoalan ini. Yang ngejual tadi. Yang ngejual tadi. Oke. Karena kalian dong yang harus selesaikan semua persoalan ini. Karena kalau ternyata kami pun walaupun sudah punya bukti itu secara aturan, kami harus ke PN lagi kan untuk eksekusi, perintah eksekusi. Karena saya juga nggak ngerti katanya putusan petun itu tidak mengikat untuk eksekusi lah atau apa. Jadi kami masih punya satu langkah, makanya kami nggak mau melakukan itu. Kami nggak mau berbenturan dengan orang yang tinggal situ. Itu jadi satu rumah atau beberapa? 7. Ada 7 rumah, jadi 7 orang berbeda. Berarti kalau misalnya mereka udah ngejaminin beli rumah itu pakai bank, sekarang sertifikat. Nah itu dia Pak, yang kami nggak mengerti sekarang. Itu rumah-rumah itu apakah mereka ada yang dijaminkan ke bank atau tidak. Karena yang kami dapatkan itu cuman 9 sertifikat pecahan dari 2567, sama ada 3 sertifikat pecahan dari, jadi kan 2567 turun 2661 sampai 2669. Nah saya lupa di nomor berapa, tapi ada 3 lagi sertifikat pecahan dari 2661 sampai 2669 ini, ada 3 lagi yang pecah ke bawah. Iya, saya kan ngajak berpikir para Franky sekaligus ini biar jadi pelajaran buat bangsa ini ya. Betul.
ini kan sebetulnya awalnya itu gara-gara ada yang siapa sialan itu bikin sertifikat itu. Betul. Kan? Betul, Pak. Betul kan? Betul. Kan betul, itu kan betul, kira-kira Pak. gara-gara Betul. itu maka adalah terjadi transaksi jual beli kan? Betul, Pak. Yang beli ini bisa jadi memang dia beli bener kan? Ya, itu. Kan bisa jadi beli Betul, bener dia. betul. Sama juga dengan misalnya developer, orang beli ke developer ternyata developer inilah yang rampas tanahnya kan? Betul. Yang beli kan bener kan? Betul, Pak. Oke, Itu yang jadi- makanya kami tidak mau frontal sama mereka karena itu pasti akan terjadi fisik. Oh, nah Kalau sekarang kami- gini, di pandangannya Pak Franky, ini kan berarti kalau polisi ini nanti akan menyelesaikan hanya kepada yang jual tanahnya Bapak ini kan? Tidak, Pak. Kami tetap menuntut Ya. yang menjadi biang kerok ini dipidana. Makanya di LP3 ini kami sempat ribut kemarin dengan SPKT ya, Ya. berarti kalau polisi, karena di LP3 ini pun mereka mau kita cuma cantumkan penyerbotan dan saya nggak mau. Saya akhirnya mau langsung, akhirnya dia, nah yang lucu begini Pak, dir yang sama menandatangan LP2 itu SP3, tapi dir yang sama menandatangani sprint LP3, SP2HP LP3 diakui itu pasal 263 385. Oke. Sekarang pertanyaan saya nih, kalau lihat begini kan sebetulnya petugas BPN ini melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan kan? Makanya kita bicara oknum ya Pak. Ya oknum. Kita Oknum BPN di sini ada 5 orang yang kami laporkan. Kita kan sebenarnya mencintai negara, tapi Ya, lihat ini ruwet, betul. biar orang kebuka jalan keluarnya kan Betul. begitu, bukan kita Jadi bikin ada air 5 jadi keruh kan? ada 5 oknum BPN yang kami. Jadi total terlapor di LP3 ini ada 12. 7 orang yang kakak beradik, 5 oknum BPN. Ya, 3 sudah pensiun, 2 masih aktif. Oh, yang tadi suaminya itu tadi ya? Ya, salah satu terlapor itu suaminya, dan mohon maaf Pak, di Pak Royke, Pak Royke waktu dia jadi Kapolda di Sulawesi Utara, kami temukan ada foto dia sama si Hari Kindangen, ini adalah suami dari Stella, ada fotonya. Ada. Dan setelah kami dapat info, sekarang malah Pak Royke menjadi komisaris di perusahaan itu. Oh, oke. Ya. Jadi mohon maaf kami Memang menduga. ini kan memang kita terbuka kan, kenapa kita nih ngedukung Presiden Republik Indonesia Betul, itu Pak. sudah 2 kali rapat terbatas Betul Pak, ini untuk nyelesain persoalan mungkin saya tanah. tunjukin Jadi dukung Pak fotonya. Jokowi beneran ini sekarang. Nih, Oh itu ini ya. yang Hari, Iya, ini Pak iya. Royke-nya. Iya. Oh sekarang jadi komisaris. Malah ya? jadi komisaris. Oke, jadi harapan Bapak dengan melihat seperti ini nih apa ke FKMT ini? Jadi Supaya- kami berharap Ya. kami dapat support dari FKMTI untuk bisa bagaimana membuka. Karena mumpung ini kan yang akan masuk lagi Kapolda baru. Iya. Yang saya dengar sebenarnya punya track record yang sangat baik. Iya. Sangat baik gitu, dan dia akan masuk ke sana. Jadi kami pikir selama ini kami belum ketemu jalur yang pas untuk misalnya membantu dalam advokasi atau membantu memviralkan atau apalah Pak. Iya. Ya, jadi harapan kami dengan ada FKMTI di membantu kami, Kapolda baru sekarang akhirnya dia dengan apalagi dengan adanya instruksi ya sekarang Presiden, Kapolri. Iya. Jadi Kapolda baru harus mau atau tidak dia harus selesaikan persoalan itu. Jadi yang paling sederhana, mudah-mudahan ketika Kapolda baru datang nanti ke Sulut, Pak Franky diundang untuk gelar perkara kembali pakai data yang apa adanya. Yang kami punya. Yang punya apa adanya kan, sehingga dari situ mudah-mudahan kebuka ya. Betul. Dan bisa diselesaikan ya. Betul. Oke, makasih Pak Franky. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.